Di tengah tekanan militer Myanmar setelah Saffron Revolution, seorang pemuda bernama Kyaw Kyaw menemukan musik punk. Dari tongkrongan kecil di Yangon, lahirlah The Rebel Riot. Mereka kemudian menjadi suara generasi anak muda yang menolak diam, membangun solidaritas, dan menyuarakan perlawanan lewat musik. Inilah sejarah lahirnya The Rebel Riot dan gerakan punk di Yangon, Myanmar. Tahun 2007, Burma masih di bawah kekuasaan militer yang otoriter. Kebebasan bicara dibatasi, media diawasi, dan rakyat hidup dalam tekanan sejak lama, terutama setelah protes besar pada tahun 1988 yang berujung pada kontrol ketat dari pemerintahan. Ekonomi semakin sulit, pekerjaan susah, pendapatan kecil, sementara harga kebutuhan pokok terus melonjak. Pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, pemerintahan militer menghapus subsidi bahan bakar yang membuat harga bensin dan gas langsung melonjak. Ongkos transportasi naik, harga makan ikut naik, dan biaya hidup semakin tidak terjangkau. Rakyat akhirnya turun ke jalan, diawali oleh aktivis dan mahasiswa yang kemudian ribuan biksu Buddha bergabung dalam demonstran dengan jubah saffron. Gerakan itu kemudian dikenal sebagai Saffron Revolution, momen ketika agama dan rakyat bersatu menuntut keadilan dan hak hidup yang layak. Tetapi rejim merespon dengan kekerasan, aksi dibubarkan paksa, ditangkap, dan ditembak. Walaupun demonstran berhasil ditekan, tetapi gerakan itu menjadi sejarah penting bagi dunia. Setelah Saffron Revolution, suasana politik dan sosial di Yangon semakin tegang. Banyak anak muda merasa kecewa, marah, dan tidak memiliki suara di tengah pembungkaman kebebasan. Di tengah kondisi itu, seorang pemuda bernama Kyaw Kyaw menemukan musik punk. Ia pertama kali tertarik ketika melihat DVD punk di pasar Yangon. Energi yang kuat, suara yang jujur, dan musiknya mewakili kemarahan serta harapan. Karena merasa musik adalah senjata suara yang mereka miliki, Kyaw Kyaw kemudian mengajak beberapa temannya yang memiliki pemikiran sama untuk mulai bermain musik bersama. Dari tongkrongan kecil dan latihan seadanya, lahirlah The Rebel Riot di Yangon, Myanmar, tepat setelah gelombang revolusi saffron mereda. Lirik-lirik awal mereka selalu berbicara tentang sistem yang menindas, ketidakadilan sosial, kurangnya hak asasi manusia, dan hidup di bawah rejim militer yang represif. Meski tidak ada sumber yang menjelaskan semua anggotanya, namun salah satu artikel mencatat pendiri dan motor utama band sejak awal yaitu Kyaw Kyaw. Vokalis sekaligus gitaris, figur sentral, dan wajah paling dikenal di Rebel Riot. Dia adalah orang yang membawa semangat, visi, motivasi, dan sumber menyebut jika personil lainnya berasal dari lingkaran pertemanan anak muda Yangon, bagian dari komunitas punk dan gerakan di Ai Weiwei. Setelah setahun terbentuk, The Rebel Riot mulai rutin menggelar pertunjukan. Panggungnya bukan di gedung besar, tapi di ruang kecil, rumah teman, lapak komunitas, ruko seadanya, dan tempat berkumpul komunitas punk. Di tahun itu, mereka belajar membangun keberanian di setiap pertunjukan untuk menyampaikan pesan bahwa anak muda Myanmar juga memiliki suara. Walaupun pertunjukannya selalu digelar diam-diam karena pengawasan militer, tetapi orang-orang di skena musik bawah tanah mulai mengenal nama mereka karena energi panggungnya yang liar dan pesannya yang jujur. Tahun 2009, musik telah menjadi alat solidaritas dan mereka semakin aktif di komunitas. Gerakan mereka bukan turun ke jalan, tapi perlawanan melalui musik dan jaringan pertemanan. Mereka mulai merekam demo lagu secara mandiri, menyebarkannya melalui flashdisk dan tongkrongan ke tongkrongan, hingga mendorong band lainnya untuk saling mendukung pertunjukan, alat, dan ruang latihan.
Mereka juga selalu membantu acara kecil untuk mengumpulkan donasi jika ada teman yang mengalami kesusahan karena kondisi ekonomi Myanmar saat itu masih sangat sulit. Mereka akhirnya dikenal di seluruh komunitas Myanmar karena telah menjadi penggerak tongkrongan punk di Yangon, menjadi penyambung komunitas, membantu band lain, dan menyuarakan keresahan bersama melalui musik. Pada tahun 2011, setelah beberapa tahun di bawah bayang-bayang militer, Rebel Riot semakin aktif di pertunjukan lokal, ruang teman, lapak komunitas, dan ruko seadanya. Selain menggelar pertunjukan, mereka juga mulai berkumpul dan diskusi lintas komunitas tentang musik dan politik. Pada tahun 2012, mereka resmi memimpin Footnote Bomb di Yangon. Ide ini lahir ketika mereka melihat gerakan Footnote Bomb di Indonesia yang kemudian mencoba melaksanakannya di Yangon bersama teman-teman punk lainnya. Awalnya mereka membeli makanan dengan uang yang disisihkan dari alkohol dan hiburan mereka, lalu membagikannya kepada sekitar 70 orang di pinggir jalan sebagai solidaritas terhadap kesulitan hidup masyarakat miskin. Selain itu, mereka mulai membuat workshop musik, mengajarkan anak muda cara bermain gitar, drum, dan membentuk band. Di tengah kerusuhan anti-muslim yang menyebar di berbagai wilayah Myanmar sepanjang 2013, komunitas punk seperti The Rebel Riot mulai berani menyuarakan kritik terhadap intoleransi, kekerasan atas nama Tuhan, dan nasionalisme yang jarang dilakukan kelompok lain di negeri yang mayoritas beragama Buddha. Di atas panggung, Kiao Kiao sang vokalis secara langsung menyerang fanatisme agama yang memicu kekerasan terhadap minoritas seperti komunitas muslim. Ia mengecam gerakan ekstrim yang menargetkan komunitas muslim dan menegaskan bahwa sebagai punk, mereka adalah penentang keras nasionalisme reaksioner dan fanatisme agama, meskipun hal itu membuat mereka dikenal sebagai kelompok kontroversial di mata masyarakat konservatif. Setelah menggelar tur untuk tampil di Bandung pada tahun 2013, Rebel Riot akhirnya merilis EP pertamanya. Rilisan yang menyuarakan penolakan terhadap sistem yang mengekang kebebasan, norma bangsawan agama yang memicu konflik, dan ketidakadilan struktural di Myanmar. Suara mereka menjadi wakil komunitas yang menolak fanatisme agama dan intoleransi sosial, menggema lewat lirik menyentuh isu di dalam masyarakat mereka. Pada tahun 2014, mereka kembali datang ke Indonesia untuk menggelar pertunjukan di Bali. Meski tidak ada berita terkait aktivitas mereka di Bali selain menggelar pertunjukan. Pada tahun 2015 menjadi fase penting bagi The Rebel Riot. Mereka terlihat berdiri di panggung protes mahasiswa. Di sana, anggota band tampil di tengah para demonstran yang menuntut reformasi Undang-Undang Pendidikan Nasional dengan membawakan beberapa lagu bertemakan kritik terhadap diktator dan sistem pendidikan yang represif. Di tahun berikutnya, aktivitas mereka masih terhubung dengan aksi sosial berkelanjutan, terutama melalui gerakan Footnote Bomb di Yangon yang mereka jalankan secara rutin. Pada 2 Desember 2016, mereka merilis EP terbarunya dengan lirik yang membahas ketidakadilan, kehidupan yang tertindas, pencarian kebebasan, dan memperkuat identitas mereka sebagai band punk yang tidak ragu dalam mengkritik sistem. Temanya mencakup kritik tajam terhadap pendidikan sistematik dan penindasan struktural terhadap generasi muda, serta pakaian politik yang menyentuh realitas keras di negeri mereka. Memasuki tahun 2017, Rebel Riot kembali menjadi sorotan, bukan karena musiknya, tapi karena reaksi sosial terhadap cara mereka mengekspresikan perlawanan budaya dan agama. Pada 24 Maret 2017, Rebel Riot harus meminta maaf ke hadapan publik setelah foto mereka berpakaian seperti Buddha
Yesus dan Siva diunggah ke media sosial yang memicu kontroversi di komunitas Buddha. Salah satu organisasi ultranasionalis ekstrim sampai mengancam akan menuntut mereka, sehingga mereka akhirnya secara terbuka minta maaf agar konflik sosial segera berakhir. Namun kontroversi yang mereka lakukan menunjukkan jika Rebel Riot tidak hanya vokal dalam bermusik, tapi juga terus melampaui batasan seni demi menyentuh isu-isu budaya dan kebebasan berekspresi. Pada tahun 2018, Rebel Riot menggelar tur Eropa seperti Ceko, Jerman, Swiss, sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang musik, tapi juga tentang belajar dan membawa ide baru untuk komunitas mereka di Myanmar. Di Eropa, anggota band melihat komunitas anarkis menjalankan program sosial seperti free shop, tempat di mana orang bisa mendonasikan barangnya dan orang lain bisa mengambilnya secara gratis. Konsep ini kemudian diadaptasi di Yangon dan menjadi bagian dari aksi solidaritas yang lebih luas. Pada tahun 2020, Rebel Riot kembali terdengar di ranah musik internasional melalui kolaborasi mereka dalam single bersama band hardcore asal Inggris. Lagu tersebut dirilis untuk penggalangan dana gerakan anti-rasis dan footnote bom di Myanmar. Single yang mereka rilis dianggap berhasil menyatukan suara komunitas punk Myanmar dan Inggris dalam mengkritik kekerasan polisi dan sistem yang menindas. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa suara mereka tidak hanya terdengar di Myanmar, tapi menjadi bagian dari gerakan global terhadap isu HAM dan perjuangan anti kekerasan di belahan dunia. Pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi titik awal bagi gerakan rakyat Myanmar ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih dan menangkap pemimpin sipil sehingga memicu aksi protes yang sangat besar. Ribuan orang dari berbagai latar belakang turun ke jalan, mahasiswa, buruh, ibu-ibu, para remaja, dan di tengah lautan massa, komunitas punk Yangon termasuk The Rebel Riot hadir tanpa ragu. Mereka datang menjadi bagian dari barisan yang menolak kudeta militer dan bangkit menuntut demokrasi. Mereka menuntut untuk segera melepaskan Aung San Suu Kyi yang dikenal sebagai simbol demokrasi Myanmar, pejuang anti kekerasan, serta menuntut kembalinya pemerintahan sipil yang sah. Meski demonstrasi berakhir dengan kekerasan militer, tetapi insiden yang terjadi menjadi awal gerakan perlawanan rakyat yang masif dan simbolik. Di tengah kemarahan mereka terhadap kudeta militer, Rebel Riot merilis album, sebuah karya yang berisi kritikan terhadap penindasan, kapitalisme, kekerasan militer, dan ketidakadilan sosial. Lagu-lagu seperti Footnote Bomb dan Genocide mencerminkan perjuangan rakyat Myanmar dan menjadi soundtrack bagi gerakan protes yang terus berlangsung. Awalnya banyak percetakan di Myanmar menolak mencetak cover albumnya karena isi lagu dan liriknya, sehingga The Rebel Riot meminta bantuan jaringan mereka di luar negeri. Album tersebut juga akhirnya dirilis di Jepang dalam format CD yang resmi dirilis pada akhir tahun 2021. 24 Mei 2024, 3 tahun setelah kudeta, The Rebel Riot kembali merilis album yang dirilis oleh label Jepang dan kemudian dirilis secara internasional dalam format vinil atas kerjasama label independen Inggris, Jerman, dan Swiss. Album tersebut berisi 10 lagu dengan lirik perlawanan terhadap fasisme, solidaritas, dan perjuangan rakyat di Myanmar. Rebel Riot menyatakan bahwa sebagian hasil penjualan album tersebut akan disumbangkan untuk mendukung gerakan sosial mereka seperti Footnote Bombs dan bantuan komunitas lain di Burma. Sampai hari ini, The Rebel Riot tidak hanya menjadi suara perlawanan lewat musik, tapi juga menjadi simbol gerakan yang nyata,
bagi gerakan pro demokrasi Myanmar demi masyarakat yang tertindas. Lalu film pun selesai. Berani bersuara adalah langkah pertama melawan penindasan by tukang cuangki. Yuhu.